Assalamualaikum, halo semua, ketemu lagi di YouTube Catatan Mardiana. Nah, kali ini Mardiana akan mencatat tentang penulisan sampul tugas akhir di Politeknik Negeri Semarang. Saya akan menyampaikan ada dua, yaitu sampul luar dan sampul dalam. Untuk selanjutnya, kita simak dan Anda harus lihat video ini sampai akhir. Saya akan menjelaskan secara runtut. Oke, ini adalah salah satu sampel dari mahasiswa tugas ya. Ini aslinya seperti ini. Dia membuatnya karena ini untuk tugas, jadi dia tulis di sini adalah memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini nanti akan saya rubah sebagai sampel contoh penulisan sampul tugas akhir. Oke, ini saya taruh di sampai bawah gini ya. Dia menulisnya seperti ini aslinya. Oke, sekarang saya akan analisis. Saya besarkan dulu. Oke, yang pertama dia tulis adalah judul di sini. Ya, ini adalah judul tugas akhir. Ya, saya akan menjelaskan runtut sesuai dengan panduan atau pedoman penulisan sampul tugas akhir di Politeknik Negeri Semarang. Yang pertama kita analisis adalah judul. Judul di sini adalah analisis penggunaan semen Portland sebagai bahan perekat bangunan rumah minimalis di Kota Demak. Oke, ini adalah judul tugas akhir. Kemudian kita cek bagaimana penulisannya. Saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya tentang penulisan sampul tugas akhir atau skripsi ya secara umum. Nah, ini saya cek untuk penulisannya fontnya itu pakai 16, kemudian Times New Roman sudah, spasinya 1. Nah, dia center di tengah. Oke, sudah center di tengah ya. Kemudian ini sebenarnya saya gini. Kita cek untuk kalimatnya. Nah, untuk judul tugas akhir tidak menggunakan kalimat. Ya, Anda bisa cek di video saya tentang kalimat dan video tentang judul. Jadi tugas di judul ini menggunakan frasa. Frasa itu artinya dia tidak menggunakan tanda baca di akhir ini ya, di akhir kalimat. Ya, jadi ini namanya frasa. Kita cek, ini tidak ada tanda bacanya, berarti ini betul frasa. Kemudian semuanya huruf kapital sebagai pertanda bahwa ini adalah penting. Ya, kalau kita ingat materi tentang penulisan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, salah satu fungsi dari huruf kapital adalah sebagai penanda hal yang penting. Nah, ini sudah dia pakai, kemudian dia menggunakan bold, ya tebal, sudah. Kita analisis bahasanya ya, bahasa di dalam frasa. Analisis penggunaan semen Portland sebagai bahan perekat bangunan rumah minimalis di Kota Demak. Nah, yang saya garis bawahi adalah dia menggunakan sampel untuk penelitian ya, rumah minimalis di Kota Demak. Jadi kalau Anda mau membuat sampel atau menggunakan sampel sebagai salah satu bahan di dalam tugas akhir, tolong sampelnya jangan terlalu lebar, jangan terlalu banyak, karena kita mengingat waktu yang mepet, kemudian mengingat kekuatan Anda dalam berpikir, itu juga salah satu hal yang penting. Kalau misalkan penulisannya seperti ini, rumah minimalis di Kota Demak, berarti Anda akan menganalisis ya, membuat sampel semua rumah minimalis yang ada di Demak. Ya, semua rumah minimalis. Jadi misalkan di Demak itu ada 10 rumah minimalis, 10 perumahan rumah minimalis. Nah, Anda akan menggunakan sampel semua. Nah, ini multi tafsir. Ya, ingat bahwa judul itu tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau multi tafsir terhadap pembacanya. Ya, bisa Anda menggunakan sedikit aja sampelnya. Misalkan
perekat bangunan pada rumah minimalis di perumahan Maju Jaya. Nah, misal Anda menggunakan sampelnya perumahan Maju Jaya di Demak. Nah, Anda hanya mengambil sampel rumah minimalis di perumahan Maju Jaya. Anda perlu ingat kalau misalkan dalam satu perumahan itu ada ratusan, ya puluhan bahkan ratusan rumah minimalis dengan berbagai model yang dibuat oleh arsiteknya, yang dibuat oleh pengembangnya. Ya, jadi Anda jangan terlalu banyak mengambil sampel. Anda bisa meletakkan sampel satu atau dua lah. Satu aja sudah banyak ya, satu atau dua sampel di satu kota. Jangan di dua kota. Nanti kalau dua kota Anda bisa gunakan ketika Anda nanti punya rezeki untuk penulisan tesis ya, S2. Kemudian ini sampelnya sudah dapat ya di perumahan Maju Jaya Demak. Nah, kemudian yang perlu saya koreksi lagi di sini adalah di kota Demak. Nah, siapa yang berasal dari Demak? Kita cek secara administrasi. Secara administrasi apakah Demak itu sebagai kota atau bukan? Ya, Demak itu sebagai kota atau bukan? Demak itu bukan kota. Ya, secara administrasi pemerintahan Demak itu adalah kabupaten ya, Kabupaten Demak. Oke, ini sebetulnya simpel tetapi fatal ya, karena tidak ada yang namanya kota Demak. Kemudian yang berikutnya adalah nih, ini adalah jenis ya semen Portland. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah ini bukan bahasa Indonesia, bahasa asing, jadi penggunaannya menggunakan huruf miring. Oke, nah ini adalah judulnya. Sudah kita analisis judulnya, ya sudah betul. Apakah ini bisa diteliti atau tidak? Nanti bisa dicek ya dengan dosen pembimbingnya. Kemudian di sini setelah judul ada logo. Ini saya hapus ya. Setelah judul ada logo. Oke, logo ukurannya adalah 5 cm. 5 cm ya. Saya kecilkan nih pura-puranya sudah 5 cm. Kemudian logo berwarna center di tengah. Sudah ya. Kemudian setelah itu disusun oleh nama. Yang perlu Anda perhatikan adalah nama Anda dipastikan harus sesuai dengan akta kelahiran ya. Nama harus sesuai dengan akta kelahiran. Karena nama ini nanti harus sesuai juga dengan semua ijazah Anda. Ya, jadi nama di sini harus sesuai dengan akta kelahiran dan harus sesuai dengan semua ijazah Anda dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Karena ini nanti akan tertulis di ijazah tugas akhir Anda. Ya, nama. Dicek ulang berkali-kali, terutama nama-nama yang sulit. Kemudian di sini ada NIM, nomor induk mahasiswa. Ini juga jangan sampai salah. Kemudian penulisannya bagaimana? Penulisannya di sini sudah center. Ya, sudah center, kemudian sudah Times New Roman. Kemudian di sini fontnya sudah 12 ya. 12 kemudian kita bold. Nah, kemudian ini 1. Nah, kemudian setelah nama dan NIM ada di sini langsung ini saya hapus. Ada identitas dari institusi atau universitasnya atau kampusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah sini program studi. Ini saya hapus. Jadi di dalam institusi tulis dulu struktur yang paling kecil ya, program studi, kemudian jurusan, fakultas, dan baru universitas ya, institusinya yang paling besar ada di sini. Jadi ini ada program studi teknik perawatan dan perbaikan gedung, kemudian jurusan,
jurusan Teknik Sipil, kemudian Politeknik Negeri Semarang. Kemudian baru tahun terbitnya misal tahun 2021. Kemudian ini fontnya 14 karena dia salah satu yang penting juga setelah judul. Kemudian Times New Roman sudah, bold sudah, center sudah, kemudian spasinya cukup 1. Terus kita rapikan ya. Kita cek dulu, judul sudah, logo, kemudian identitas penulis ya, ini, kemudian identitas dari kampusnya atau institusinya. Sudah ya. Kemudian ini saya kecilkan lagi deh karena ini program studinya panjang ya. Jadi ininya tadi harus 1 baris begini, ini. Oke. Nah, kita rapikan ya. Saya kecilkan dulu biar tahu. Analisis penggunaan semen, sudah. Ini paling bawah. Oke. Kemudian jurusan dirapikan. Nah, ini dirapikan sendiri ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi ini adalah sampul luar. Ya, ini adalah sampul luar. Kemudian catatan penting lagi adalah di bagian sampul tidak terdapat halaman. Nih. Ya, ini saya hapus halamannya. Jadi kalau ini biasanya mahasiswa kalau dia muncul halaman seperti ini, nih ya, halaman seperti ini pasti dia filenya 1, dijadikan 1 dengan kelengkapan. Ya, ada lampiran dan lain-lain itu termasuk kelengkapan dia nanti auto. Jadi saya sarankan untuk penulisan sampul Anda tulis di file terpisah. Nanti diberi tulisan sampul luar, sampul dalam, kemudian baru file selanjutnya adalah kelengkapan. Supaya nanti menghindari auto seperti ini. Ya, sayang kalau misalkan Anda sudah nulis kemudian di print muncul ada auto seperti ini. Ya. Sayang untuk duit printnya. Nah, ini saya hapus ya. Nah, jadinya seperti ini. Sudah lengkap. Ini adalah sampul luar tugas akhir Politeknik Negeri Semarang. Selanjutnya, saya akan membuat sampul dalam tugas akhir Politeknik Negeri Semarang. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian dalam. Sebetulnya sama, apa bedanya? Simak video ini sampai akhir. Nah, saya mulai dari judulnya akan saya samakan dulu dengan yang di video sebelumnya. Sampul luar tugas akhir, analisis penggunaan semen, ini bahasa asing ya, pakainya huruf miring sebagai bahan pelekat bahan bangunan minimalis. Rumah minimalis di kota, nggak ada kota Demak ya, adanya Kabupaten Demak. Oke, kemudian rumah minimalis di perumahan apa ya? Perumahan cinta. Nah, misal seperti ini ya. Oke, seperti biasa kita rapikan aturannya, center, kemudian spasinya 1, Times New Roman sudah, 12, no, ininya 16, karena hal yang paling penting harus paling besar ya.
kemudian ininya saya hapus guna memenuhi tugas. Tidak, sekarang sudah naik kelas ya, bukan tugas tapi membuat karya ilmiah. Ini 5 cm ya, ini 5 cm dan harus berwarna kalau dicetak. Nah ini kira-kira dikira-kira ya, ini 5 cm. Kemudian rapikan. Sebetulnya hampir sama dengan penulisan yang di bagian luar. Nah, bedanya ada di bentar. Oke, setelah ada judul, ada logo, kemudian ada identitas penulis atau penyusunnya. Kemudian ini sudah. Nah, di bagian yang sini ya, bagian yang sini Anda harus pastikan nama ini penting, nama Anda. Nama Anda harus sesuai dengan yang ada di akte kelahiran, satu. Kedua, harus sesuai dengan semua ijazah pendidikan Anda. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan KTP. Maka mohon dicek untuk penamaan yang susah. Misal dia penamaannya dari bahasa Arab, kemudian dari bahasa yang lain misalnya ya. Itu kalau bahasa Arab itu kan rada susah. Nah, itu tolong diperhatikan sekali ya. Kalau enggak nanti ngurusnya susah ya. Kemudian di sini ada dosen pengampu, saya hapus, tidak perlu. Kemudian nah di bagian yang bawah sini nama, ini ada manfaat penulisannya, untuk tujuan penulisannya apa ya, ditulis. Tujuan penulisannya di sini adalah apa? Sebagai salah satu syarat untuk Oke. Nah, di sini ada tujuan penulisan. Tujuan penulisannya di sini apa? Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi ahli madya. Program D3. Nah, di sini harus ditulis lengkap. Kemudian seperti biasa center, spasinya 1. Sudah ya, times rumah sudah 12 sudah. Ininya fontnya 12 ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini kita rapikan. Nah, ini Anda harus menulis struktur organisasi di kampus yang paling kecil. Ya, ini misal yang paling kecil ini, STR-nya kita hapus. Tulis aja program studi. Kalau ada program studi ditulis program studi. Kalau tidak ada langsung ditulis jurusan. Jurusan teknik perawatan gedung, kemudian ini ditulis jurusan, kemudian ini program studi. Jadi kalau misalkan jadi misalkan di kampus Anda itu lengkap, ada program studi, ada jurusan, ada fakultas, harus ditulis semua. Kemudian baru Politeknik Negeri Semarang sebagai institusinya. Kemudian ini adalah tahun terbit. Tahun terbitnya misal tahun 2020. Nah, ini nanti kita rapikan. Nah, kita rapikan seperti tadi, center, kemudian spasinya 1, Times New Roman. Oke, ini 12 ya, 14 boleh. Karena ini juga penting. Nah, inilah jadinya sampul dalam pada tugas akhir. Kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke. Nah,
Yang perlu Anda perhatikan nih sama ya seperti yang luar tadi, jangan pakai sampul. Nanti Anda buatnya dipisah ya supaya nanti tidak ada halaman. Sayang duitnya kalau ngeprint ulang ya. Nah, karena nanti kalau saya hilangkan di bagian sini nanti bisa auto sampai bawah gitu. Oke, itu dulu video analisis tentang penulisan sampul tugas akhir pada bagian luar dan dalam sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah di Politeknik Negeri Semarang. Kita ketemu di video selanjutnya. Mardiana akan mencatat semua hal yang berkaitan dengan kebahasaan di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebagai bahan referensi, Anda bisa simak video ini.